Mohon izin kepada bapak-bapak yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak yang sangat saya hormati, wabil khusus Kapolsek Metro Ciracas, Jakarta Timur, Bapak Agung. Enggak bisa. Kombes. Oh, Kompol. Saya kira udah Kombes. Amin. Ya, Bapak Kompol Agung, yang ini merupakan Kapolsek Metro Ciracas yang baru beberapa bulan, Pak ya. Baru beberapa bulan, dan ya, alhamdulillah. Yang Bapak siapa? Bapak Asep. Nah, Bapak Asep baru juga. Nah, ini Bapak-bapak RT 1 sampai 15 yang telah berkenan hadir. Bapak-bapak tokoh masyarakat, para jamaah, para warga kita RW 05 Kelurahan Susukan, yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja, puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu berkenan melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah bapak-bapak kita bisa hadir di sekretariat RT RW 05 ini dalam acara pertama silaturahmi sekaligus perkenalan Kapolsek Metro Ciracas Jakarta Timur yang baru, yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Pujiono ya Pak ya? Siapa? Pak Jupriono. Pak, waduh udah ini ya, berapa kali ganti ya? Iya, Alang ini berkenan untuk berada di wilayah Polsek Metro Ciracas. Nah, yang baru beberapa bulan, maka dalam kegiatan malam hari ini beliau mengadakan kunjungan ke wilayah kita RW 05 Kelurahan Susukan. Ini beliaunya nih Pak, orang lama, hampir tiap hari ketemu, terutama ya sore, siang, malam. Nah, ya termasuk di sini maupun di wilayah-wilayah Kelurahan Susukan Pak. Beliaunya ini kalau ada kegiatan, termasuk ada kejadian, walaupun baru sampai rumah, Pak ada keributan, ada tawuran, berangkat lagi. Nah, malam hari ini Pak, ini dari bapak-bapak RT 1 sampai 15. Nah, walaupun belum hadir semua, tapi sebagian besar sudah pada hadir, termasuk ini tokoh masyarakat kita di lingkungan kita ini, dan sebagian sebagian warga kita yang ada di lingkungan kita ini. Maka untuk itu kepada bapak yang sangat saya hormati, kami aturkan terima kasih atas berkenan hadirnya pada malam hari ini. Yang kedua, ya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang ketiga, seperti tadi dikatakan tak kenal tak sayang, maka nanti Bapak Agung akan menyampaikan perkenalan sekaligus penyampaian program kegiatan yang ada di wilayah jajaran Polsek Metro Ciracas, Jakarta Timur. Nah, terkait dengan hal ini, marilah sama-sama kita buka pertemuan kita malam hari ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar
tidak ada halangan suatu apapun, dan semuanya mendapatkan cucuran maghfirah, ampunan serta barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilah diniyah wa kulinati salihah wa nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak yang sangat saya hormati, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Bapak Kompol Agung selaku Kapolsek kita di wilayah Polsek Metro Ciracas. Untuk itu dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 05 ya Pak, Pak Hadi ya Pak, Pak Haji, Pak Sahadi. Kemudian Bapak-bapak Ketua RT ya, RT 1 sampai RT 15. RT 1 ada Pak? Ada. Mana RT 1 Pak? Ada RT 1? RT 11. RT 11. RT 2 belum datang. RT 2 ada Pak? Belum. Tuh RT 3? Ada ya Pak ya? Ya salam kenal Pak. Pak siapa Pak? RT 3? Pak Saiful ya. RT 4? Pak siapa Pak? Pak Nari, salam kenal Pak ya. RT 5? Belum. RT 6? Pak Rohili. Pak Rohili ya, salam kenal ya Pak. RT 7? Belum. RT 8? Bapak siapa Pak? Tuan rumah ini kan? Pak Ujang. Nah, Ujang Johana. salam kenal Pak ya. RT 9? Pak siapa Pak? Enggak asing kayaknya Pak ya, kita sering jumpa ya. Iya ya, enggak. Kamel ya. RT 9, RT 10? RT 11? Pak Adi ya, salam kenal Pak ya. RT 12? 13? Belum hadir Pak. Oh, 14? Perwakilan. Dengan siapa Mas? Sekretaris. Oke. 15? Belum juga. Luar kota. Yang saya hormati lama tokoh adat di sini, kemudian tokoh masyarakat ya Pak. Mohon maaf nggak bisa saya sebutkan masing-masing jabatannya, yang pasti bapak-bapak semuanya yang bisa hadir karena ibu-ibunya nggak kelihatan kan, memang nggak ada hadir ya Pak. Saya juga mengajak ya Pak kita semua untuk selalu mengucapkan alhamdulillah Pak ya. Puji dan syukur juga atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, Pak. Karena masih diberikannya suatu nikmat, yang utamanya kita nikmat masih ada napas ya Pak ya. Sehingga kita dipertemukan, takdir kita ketemu di Pos Kamling RT 8 ini Pak. Semoga nikmat yang lain juga dapat, nikmat Islam maupun nikmat iman ya Pak. Kemudian salam dan selawat kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, alhamdulillah. Saya kebenaran ketiduran tadi Pak, terus terang aja tuh ya. Saking capeknya dari pagi kegiatan, tapi saya udah bilang sama Pak Kanit, Pak Kanit, ini malam ini kemana kita? Pos Kamling di mana? Ayo, di mana ayo sekalian. Kalau semalam saya di Kampung Rambutan Pak. Pos Kamling RT 10 RW 5 RW 6 kalau salah. Nah, saya ke situ semalam. Insya Allah ada sehat. Besok malam tak tahu nih sama Pak Kanit Bimas. Baiklah Bapak-bapak sekalian, saya selaku Kapolsek Ciracas ya Pak. Saya memperkenalkan diri, saya Kapolsek Ciracas kurang lebih mau 2 bulan lebih dikit Pak. Sebelumnya saya Kapolsek Pasar Rebo Pak ya, nyebrang sinilah. Biodata saya baru 6 kali Pak jadi Kapolsek.
Kalau jadi kanit reskrim itu 4 kali saya. Biar kenal aja Pak. Biar tahu di basic saya apa gitu loh. Kemudian saya tinggal di Pasar Rebo Pak, asrama ya. Saya dari Pasar Rebo tadi. Kalau saya hari Senin sampai Jumat, insya Allah saya fokus kerja Pak. Saya fokus kerja. Tadi pagi kita ada gulat di Gor Ciracas. Informasi awal Pak Panglima Kor ini Kasat datang pembukaannya. Tapi ada kegiatan was kita nggak jadi. Tadi pagi itu informasinya. Ini nggak jadi pagi tadi sampai siang. Sambil keliling-keliling saya orientasi silaturahmi ke wilayah Ciracas ya, menambah aja saya Pak dari Pasar Rebo. Nah jadi saya bawa ke sini Kanit Bimas, sebelumnya Kapospol Kampung Rambutan Pak Asep ini. Sekarang jadi Kanit Bimasnya komandannya Pak Yatman itu. Pak Yatman masih Babin Kamtibmas, kemudian di situ saya bawa juga Panit Intel itu Pak Daldiri, mungkin sudah ada yang kenal lain itu anggota Intel. Jadi saya bawa ke sini bahwa kegiatan ini Pak sudah kita lakukan lah semenjak di Pasar Rebo dan sebelum juga di Pasar Rebo Pak. Wadah ini menjadi wadah kita Pak untuk bersilaturahmi ini, pos kamling ini Pak. Mohon maaf aja kita ini sebagian kecil ini Pak dari banyaknya RW masyarakat di RW 5 ini Pak. Memang ada orang-orangnya yang patriot berjiwa sosial, ini ada orang-orangnya. Nah, ini saya memberikan apresiasi tuh dengan Bapak yang jaga malam, menjaga lingkungannya, ya kan? Pola-polanya bagaimana Pak? Nanti kita diskusikan ya Pak. Mungkin bagaimana nih Bapak pengennya bagaimana, nanti kita diskusikan untuk menambah hidupkan lagi suasana di pos kamling RT ini 8 ya Pak ya. Nah, nanti kita diskusi Pak, silakan. Karena di pos kamling ini juga harus dilengkapi alat-alatnya Pak. Ya kan? Terus apa pertanggungjawabannya nanti apabila ada yang pelaku kejahatan gitu. Bagaimana? Boleh bertanya nanti. Terus kelengkapannya di sini apa ya kan? Ada borgol. Ada nggak Pak borgol Pak ini? Pentungan itu. Polisi nggak apa-apa, ini bertahap ya Pak. Nanti Pak Yatman tuh bisa menjembatani Pak. Ya kan? Kami insya Allah siap membackup. Ada apa-apa cepat tuh lapor ke kita. Itu ada nomor HP saya Pak RW ya. Izin Pak ya, Pak RT ya. Itu dan ini nomor HP-nya Pak. Saya langsung angkat itu tuh. Wakapolsek, struktur jabatan itu, organisasi. Di bawahnya itu ada kanit-kanit Pak. Kanit Serse, Kanit Intel, Kanit Sabara, Kanit Bimas, Kanit Propos. Babin ada 5, seluruhnya 5 kelurahan. Nah itu ada nomor HP-nya Bapak-bapak ya. Itu nomornya asli. Tuh. Ya kan? Informasikan kepada saya Pak. Jadi saya langsung saja, ya kan? Langsung saja nih. Kalau misalnya ada, ya mohon maaf, ada anak di sini, misalnya warga sini, yang dia kadang-kadang sudah dinasihati oleh bapak-bapaknya sendiri, maupun apanya, cangcingnya di sini ya kan? Masih juga tuh kumpul malam, mungkin maaf ya, mungkin ada bawa sajam ke, ada kayak mau tawuran. Nah itu bapak datakan itu siapa nama anak itu, di mana rumahnya, anak siapa, nanti saya japri saya Pak, nanti saya datangi, saya mau nasihatin juga gitu loh, bukan mau ditangkap, bukan mau nasihati juga. Kasihan anak itu Pak, sebelum dia menjadi korban atau menjadi korban. Nah itu, jadi dia itu maksudnya kalau dia jadi korban itu dia kena luka, misalnya kena apa kayak amit-amit lah, kena bacok, itu korban. Dia membacok juga, dia tuh korban juga sebenarnya. Ketidaktahuan gitu loh, ego dia. Karena kadang-kadang belum stabil kan kalau anak-anak itu Pak. Maaf secara pribadi maupun institusi Polri, pure. Ya kan? Kita insya Allah ke depan lebih baik lagi nih RT 8 khususnya dan
seluruh RW 05 ini umum ya. Saya akan bicara singkat-singkat ya Pak. Semoga memahami dan cepat dimengerti Pak, dipahami. Jadi saya langsung saja, kita ketahui bersama, kita tinggal di Republik Indonesia ini Pancasila Pak. Juga saya ditunjuk RW nggak sempat saya bilang. Nah kadang-kadang pemilihan waktu zaman 2014 itu begitulah. Tapi tetap saya nggak bisa milih kan, cuman keluarga aja istri yang bisa milih karena sipil. Nah saya berharap di sini jangan ada gesekan-gesekan seperti itu. Diharapkan kalau bisa, karena merugi nanti, capek semua gitu loh. Lebih baik siapapun pemimpinnya ya udah, itulah takdir Allah menurut saya sih. Bapak-bapak kita semua 3 pasangan itu udah bagus semua, tinggal yang maha kuasa ya Pak ya, siapa yang ditakdirkan gitu. Moga-moga kita Republik Indonesia Raya ini bertambah sejahtera, itu aja layak untuk Indonesia Raya. Nah itu Pak ya, NKRI harga mati, tidak bisa dirubah-rubah lagi, jangan ya. Nah di sini kita sama-sama, saya juga sering ke sekolah-sekolahan Pak, ya kan, sama Kanit Bimas juga. Kalau mungkin ada anak bapak di sini Karang Taruna remaja masjid, bapak RT perlu himbauan, oh ini perlu untuk Kapolsek undang ya saya Pak. Kapolsek untuk himbauan anak-anak Karang Taruna, remaja masjid, ya kan? Ayo undang saya Pak, nggak apa-apa, biasa Pak. Biasa saya diundang dutanya nih Pak Kanit sama Pak Yanman. Sudah keliling SD, SMP, SMA. Siapa yang mengundang, insya Allah ada kesempatan, insya Allah saya hadir. Pagi-pagi jam hari Senin Pak, ya kan, nggak apa-apa. Namanya dimintain hadir ya kan, berarti ada manfaat saya kan, insya Allah saya hadir. Sama lah kayak bapak-bapak kalau diundang orang kan hadir, nggak diundang aja hadir gitu ya Pak Kanit ya, nggak diundang aja saya hadir kadang-kadang, apalagi diundang alhamdulillah. Nah itu bapak-bapak, adanya kejadian-kejadian yang bapak ketahui, fenomena-fenomena yang terjadi itu adalah oknum Pak. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Ciracas, Bapak RW, Bapak RT dari 01 sampai 15, RW 05 Kelurahan Susukan. Alhamdulillah pada malam ini kita mengadakan silaturahmi temu muka dengan Kapolsek yang baru. Saya sebagai warga RT 8 RW 5 Kelurahan Susukan, memang beberapa bulan yang lalu, terutama di pojokan itu Pak, anak-anaknya masih tanggung gitu. Sampai saya ya sempat emosi juga, udah berulang kali, iya bubar, dia ngumpul, terlari ke sana. Sampai Pak RT saya seret, Pak RT, kalau saya berbuat bisa sendiri kan, tapi kan salah. Saya panggil PRT dulu. Jadi kalau saya amati dari Redim, anak Redim, RT 9, ada RT 8 juga. Gabung. Anak tanggung Pak. Malah terus terang saya, Pak Haji, botak dibilang gitu. Kan Diledek malah Pak. diledek. Karena kan ada seseorang yang ngomporin. Loh saya kan nggak diam aja sebagai orang tua. Saya bilang gitu. Ini nggak kena nih, saya bilang anak-anak gini kalau diamin, makin didiamin, dia akan terus begitu. Sampai saya ke Pak RT, saya ajak ke sana. Dia ngepostnya kalau itu. Sekarang kalau saya habis maghrib, dia ngepost di pojokan sana tuh Pak. Di dalam ini, di makam. Masih sekarang. Maghrib, dia bilang sholat. Tapi sampai jam 9 kita lihat. Memang kalau saya amati di sini, di makam ini suatu pos juga Pak, kalau saya lihat. Dia kegiatan tuh kalau mau tawuran, dia ngumpul dulu di sini. Pernah saya waktu itu menjelang maghrib dia ngumpul, saya terakhir pakai dia dengan masuk musola, bubar.
Sampai orang kampung sini pada keluar. Kayak gitu. Jadi kalau saya amati, yang pertama anak-anak ini seakan-akan dia punya grup juga. Karena kalau 1-2 orang dia nggak berani. Dia ngumpul, ada orang dari luar dikomporin, jadi. Yang kemudian selanjutnya anak-anak ini belum ada penyaluran, sarana untuk bermain nggak ada di sini. Penampungan utama. Iya. Utama anak-anak kalau saya amati dia senang bola, nggak ada tempat lapangan, dia main di jalan, mengganggu, gitu. Untuk sementara dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Itulah tadi saya terima kasih Pak Haji. Itu teruskan Pak. Saya yakin itu kita semua tahu itu adalah berbuat baik Pak ya. Menegur anak-anak itu. Ya kita doa dia sadar Pak ya. Ya nggak sadar ya sudah. Ya kan? Kita sudah berupaya kan. Tapi tentunya tidak cukup di Bapak, ya kan? Salah satunya tadi Pak. Mungkin Bapak ketahui ya bapak-bapak lain juga tuh. Mohon maaf, jangan sampai Pak Haji yang ngomong begini cuman Pak Haji yang tahu aja, yang lain juga pasti tahu. Anak siapa itu yang duduk di situ? Pasti tahu. Impossible banget kalau nggak tahu itu. Namanya orang sini. Saya juga kalau kampung sini saya tahu sih itu rumah Pak Ali. Oh sebelah rumah Pak Ali, Pak Usman. Oh sebelah Pak Usman ada janda di atasnya. Ya kan nginep. Ya kan tahu. Saya orang sini. Pak RT itu tahu. Oh itu jalan kiri itu sebelahnya rumah Pak Mustafa. Belakang Pak Mustafa. Oh itu ada tempat perjudian itu. Nongkrong terus anak-anak mabok. Tahu. Karena orang sini. Nah kalau saya ya bertanya dengan Pak RT. Nah jadi itulah tadi. Itu nomor HP saya. Nggak mungkin juga ini. Oh, maaf Pak orang tua. Saya dapat informasi dari ketua RT. Ini ngasih tahu anak bapak ini nakal. Nggak juga begitu saya. Jadi nggak usah ragu. WA saya. Anak siapa, rumahnya di mana. Itu yang udah ratusan orang Pak yang begitu Pak Haji. Nggak usah khawatir. Saya bantu juga Pak Haji. Demi untuk menyelamatkan anak itu Pak. Nggak ada untung kita sebenarnya kalau lah. Nah itu kasihan kan orang tuanya. Lah iya ya Pak ya, Pak RT ya, paham kan semua ya bapak-bapak ya. Nggak usah bingung, nggak usah ragu. WA saya datang ke sini, saya nasihati, saya intervensi Pak untuk menyelamatkan diri dia dan orang tuanya. Saya yakin kita semua peduli Pak. Yakin saya, sudah sering nasihati. Tapi mungkin kalau datang baju dinas, mikir anak itu, orang tuanya mikir. Ya kan? Nggak main-main. Saya juga nggak akan main-main. Saya masih bisa ngejar ini Pak. Pertama kali di Kelurahan Cibubur tuh, tanya tuh Pak Daldiri, Pak Yanman itu. Di Gang Rukun itu, depan Pasar Cibubur. Saya kejar Pak yang nongkrong-nongkrong. Nggak apa-apa. Karena sudah laporan warga nongkrong-nongkrong situ minum-minuman. Saya kejar, dapat 3 orang anak SMP. Nangis-nangis sampai ke polsek situ Pak, nangis. Pas saya ngomong begini juga, pas saya apel di Kelurahan Cibubur, sama kayak saya sampaikan di sini tadi. Bapak-bapak dulu tuh anak-anaknya diingatkan, jangan sampai anak-anak kita keluar malam. Ya mohon maaf ya kalau anak bapak saya tangkap. Bapak jangan marah nih, saya omelin bapak yang di sini yang ikut apel. Ya dilalanya pas nangkap itu ada anaknya di situ. Jadi kemaluan minta tolong saya. Nggak ada efek jerah dia. Ya kan? Apalagi ditangkap sekarang Pak. KJP dicabut. SKCK nggak terbit. Banyak kerugian. Makanya kita himbau. Itu salah satu himbauan saya. Insya Allah berubah Pak. Kita kan udah berusaha ya kan. Kalau nggak mau ya sudah. Ya kan kembali ke dia juga nanti risikonya kan. Moga-moga niat kita berubah dia.
lebih baik lagi. Karena mungkin belum tersentuh juga dari petugas mungkin Pak ya. Ya bukan polisi saja Pak sebenarnya nih. Stakeholder yang lain juga ya kan. Dari kelurahan lah, dari Pol PP, Babinsa, Babin Kaptipmas, FKDM, LMK semuanya Pak. Stakeholder yang ada yuk sama-sama gitu. Ya kan, berjenjang. Dari lini RT, ketua RT-nya bertanggung jawab di wilayahnya. Selamat malam Pak RW, Pak Kapolsek kita nih. Kebetulan di wilayah saya ini di RT 9 ini perbatasan dengan RT 8 nih Pak. Menjadi masalahnya itu adalah anak-anak sekolah di luar jam sekolah. Mereka nongkrong Pak. Saya ini menjadi RT ini baru jalan 3 bulan nih Pak. Kebetulan saya itu setiap ada kegiatan mereka itu saya selalu datangi Pak. Salah satunya saya kasih edukasi, ini bukan tempat nongkrong. Bukan tempat untuk rekreasi Pak, ini makam. Salah satunya itu ada ceweknya, ada laki-lakinya juga Pak. Jadi saya mengamati mereka itu adalah ketika kita menegurnya dengan salah Pak, dia ada atasannya lagi nih, ada gengnya lagi yang lebih ekstrim lagi. Jadi pernah waktu kejadian sebelum saya jadi RT itu ditegur oleh warga dekat saya juga Pak. Malam itu juga rumahnya dilempar dengan botol, seolah-olah dia merasa terusik Pak. Mungkin cara penyampaiannya juga salah. Kebetulan Pak Haji Ubay ini adalah om saya juga. Kebetulan pas kejadian waktu anak-anak tanggung itu berefek juga nanti kepada yang dewasa juga menurut saya. Saya bilang, Om sabar Om, saya bilang. Takutnya nanti kan kita nggak tahu nih Pak, teknik menyerangnya dia kan kita bukan di depan kita, di belakang kita pasti. Kita meleng mungkin dia pasti ngintai kita. Nah salah satunya tadi siang kejadiannya itu saya kebetulan ada di luar Pak, ada informasi juga. Ada memang warga saya juga memang saya suruh nongkrong di makam itu, kalau ada kegiatan apa-apa infoin ke saya. Saya langsung infoin ke Pak Yatman, Pak maaf Pak, saya lagi di luar. Mudah-mudahan ini masih bisa dihalau untuk mereka tidak nongkrong lagi. Kalau misalnya nanti dia nggak bisa dihalau juga akan membesar, saya kontak ke Pak Yatman lagi. Alhamdulillah Pak Yatman itu siaga Pak untuk informasi seperti itu. Terus yang kedua, ini menjadi sekarang ini mungkin lagi menurun Pak, tapi waspada juga karena kenapa di lingkungan saya itu tempat makam itu sebagian untuk menyimpan sajam Pak. Sajam, iya makam ini. Jadi sajam itu disimpan ketika dia sedang ada janjian lewat Facebook atau gimana untuk tawuran di mana. Jadi saya kadang-kadang juga hati-hati juga Pak untuk mendatangi mereka juga, karena kenapa? Tujuan kita hanya melarang mereka untuk di situ, tapi dia sudah terpengaruh oleh minuman keras Pak. Sajam itu juga mungkin bisa main nih, gitu loh. Saya ngeliatnya seperti itu. Terus yang terakhirnya ini Pak, memang lagi turun intinya frekuensi mereka, tapi dimulai dengan anak-anak kecil Pak, yang bisa menginap itu bisa 2 hari 3 hari di makam situ. Ada ceweknya. Anak sini cewek itu. Campur Pak, gabung Pak, anak kampung tengah, ada anak Gebras juga. Gebras itu apa? Gebras ini Pak, masih lingkungan RW 5 juga. Kebetulan saya kaget juga itu. Di dalam situ ada ceweknya lagi joget-joget. Pagi-pagi saya samperin, soal nari-nari dia. Ada di makamnya Pak. Jadi makamnya itu besar, posisinya di bawah. Jadi kalau kita nggak waspada banget, nggak tahu tuh kalau tuh ada orang Pak. Gitu loh. Jadi saya edukasi ke dia, Dek, ngapain di sini? Daripada nanti dijemput oleh Pak Yatman, lebih bagus pulang. Oh iya Pak, katanya. Nggak boleh Pak nongkrong sini Pak. Memang nggak boleh, saya bilang. Katanya boleh Pak di sini katanya. Siapa yang bilang? Saya bilang makam ini buat nongkrong, saya bilang gitu Pak. Nah tadi kejadian juga ditemukan juga nih Pak tas Pak. Yang siang tadi tuh ditulis tuh anak redim Pak. Anak redim sini. Redim Pak. Nama geng. Iya Redim Pak. Nah saya bilang ya udahlah besok-besok tuh kalau dia ada datang lagi, ya Redim Pak, Redim. REDIM. Redim.
Jadi pernah malam minggu juga waktu juga Pak, ada ceweknya juga Pak tuh. Saya gerebek juga, ada warga saya juga, anak-anak warga saya juga, ada 9 juga, ada minuman tuh. Saya langsung share ke warga Pak, grup warga. Saya bilang, tolong anaknya yang tidak ada lewat dari jam 9, tolong diinformasikan. Soalnya ini lagi kembali lagi dengan musim dengan geng motor itu Pak. Nah, saya edukasi ke gitu. Tapi salah satunya ya Bapak bilang tadi, kita tujuan kita baik, anggapan mereka itu usil Pak. Anak-anak gua katanya. Biarin aja katanya. Dia udah gede juga katanya. Biarpun dia tahu tahu resikonya sendiri gitu Pak. Saya bilang ya bukan begitu. Nanti kan jadi permasalahan kita juga Pak yang tanggung jawab nanti kalau terjadi apa-apa. Seperti itu Pak. Jadi memang makam Buddha ini Pak memang lokasinya yang paling ideal untuk transaksi untuk narkoba juga dulunya dan tawuran juga Pak. Gitu. Kebetulan di lingkungan saya ini Pak di 9 ini komplit nih Pak. Narkobanya ada, prostitusinya ada. Nah, ketika saya menjabat jadi RT ini Pak, ini PR yang sangat berat bagi saya untuk menghadapi itu semua. Soalnya kenapa? Bergeser dia prostitusinya, narkobanya udah mulai lagi Pak nih. Jadi saya ngomong ke Pak Yatman juga minggu kemarin, saya bilang Pak, tolong Pak, di tempat saya ini udah mulai berkembang lagi. Ya mudah-mudahan bisa ditaruh intel ini Pak nih untuk mengamati itu semua gitu loh. Gitu Pak, terima kasih Pak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lanjutin di HP Bapak ya Pak. Ya siapa? Udah Pak Yatman udah dibantu RT warga sini ya. Teruskanlah, memang tugas maju terus untuk menyelamatkan mereka. Itulah peran-peran ketua RT, LMK maupun FKDPN kita semua Pak. Nggak apa-apa teruskan. Saya ikut di situ. Untuk Pak RT 9 kita ya semuanya Pak ya. Silent aja di HP saya. Ya kan? Nanti saya yang ikut nangkap itu. Nanti biar bapaknya nangis juga dari polsek situ. Kalau udah anaknya ketahuan dapat minuman keras sajam di situ baru dia. Ngarang-ngarang negara ini negara hukum, ya kan? Ada aturan semua ya kan. Kearifan lokal, kenyamanan masyarakat harus dijaga. Nggak ada yang ngomong bukan urusan bapak, gimana ceritanya orang tuanya begitu. Waduh, ya kan. Kalau ada selisih paham begitu kan bisa besar Pak. Jangan sampai saya bukan petugas kebakaran. Saya kalau udah asap begini, saya kan siram. Nggak harus jadi api Pak, ini sudah jadi asap, ya ada asap ini dari informasi begini Pak Yatman ya, nanti didatakan Pak Yatman, orang tuanya kita datangin, yang cewek-cewek tadi, datain lah, nanti kita, Kampung Tengah tuh di mana? Oh itu masuk Kramat Jati, yang anak sini. Adalah 1-2 orang, nggak mungkin. Nanti kita tegur anak sini dulu. Kalau dia nggak dengar, berarti anak orang lainnya itu malah nyaman saya nangkapnya. Yang saya khawatirkan nanti pas saya ke sini saya tangkap anak ketua RT 9 DW 5 Pak. Aduh, jangan gitu loh Pak. Bahkan kalau bukan anak sini malah seneng saya. Berarti kelar, ya kan? Clear kita nggak ada kaitan anak sini. Nah saya mau nemuin anak sini dulu, Ciracas dulu. Mau saya ingatkan, tegurin, ya kan? Jangan dia kecewa. Kalau ada informasi dari bapak-bapak di situ masih ada orang, saya tangkap Pak. Nah jangan sampai anak di sini maksud saya Pak. Kalau anak orang lain nggak apa-apa, anak wilayah lain ya Pak ya, nggak apa-apa. Kita nanti ada tekniknya nanti. Bapak nanti silakan dengarkan aja kalau ketika saya datang ke rumah anak-anak yang di sini Pak ya. Nanti saya undang malah RW-nya, RT-nya saya undang. Kita bermain cantik, malah saya yang undang Bapak. Jadi Bapak nggak ada masalah, nggak ada yang apa gitu. Bahwa saya yang ngajak gitu. Jangan berpikiran nanti itu dari si Pak itu, nggak ada. Jangan. Ya, saya yakin nih bapak-bapak ini mau ngomong, tapi nggak usah ada nomor HP saya. WA aja saya nih, Pak saya RT ini, anaknya si A ini Pak sering ini rumahnya alamannya. Saya datangi. Nah,
Saya datangin, kita nasihatin anak kita dulu di sini. Ketika nanti ada laporan kumpul di situ, saya ikut nangkap, masih ada anak sini, ya sudah. Berarti nggak diindahkan Pak omongan Pak RW, Pak RT dan tokoh masyarakat di sini. Biar kita proses, Pak ya. Terima kasih banyak ini. Nggak usah panjang saya menjelaskannya, nanti kita bertelepon Pak aja, Pak RT ya. Dari bapak-bapak yang lain tidak ada, pas, ya cukup. Maka demikian untuk kegiatan malam hari ini. Kami haturkan terima kasih pertama kepada Bapak Agung beserta jajaran, kemudian Bapak-bapak RT yang telah berkenan hadir pada malam hari ini, dan juga segenap para sepuh, tokoh masyarakat, dan juga segenap bapak-bapak warga kita untuk di wilayah RT 8 dan umumnya di RW 5 ini. Masyarakat kita yang bisa hadir, namun anggaplah ini sebagai perwakilan dari masing-masing wilayah. Mari sama-sama kita tutup. Mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, memberikan motivasi ke depan kita bertugas lebih baik, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.